bertemu di Gedung Putih pada Senin sore waktu setempat. Apa saja yang akan dibahas kedua negara dalam pertemuan bilateral tersebut? Kita telah terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Gedung Putih, Washington DC. Selamat siang waktu Washington. Virginia, apa saja agenda Presiden Joko Widodo hari ini di sana? Ya, Heranov dan pemirsa CNN Indonesia, setelah tiba di Amerika Serikat sekitar pukul 4.30 sore kemarin, hari Minggu, Presiden Joko Widodo dan rombongan langsung menuju ke hotel di pusat kota Washington DC. Dari jadwal yang dirilis Gedung Putih terkait jadwal Presiden Biden, hari ini pertemuan bilateral keduanya akan berlangsung pada pukul 4 sore waktu setempat. Sementara untuk Presiden Joko Widodo sendiri, sebelum bertemu dengan Presiden Joe Biden akan berbicara di Georgetown University. Delegasi dari Indonesia yang lain juga dikabarkan akan melakukan sejumlah penandatanganan MOU dengan sejumlah institusi dan juga perusahaan mulai dari bidang kesehatan, tambang, suku cadang pesawat maupun juga pendidikan di Amerika Serikat. Heranov. Baik, sudah diketahui ada beberapa poin bilateral yang akan dicapai, disepakati begitu ya Virginia. Tapi kalau kita elaborasi lebih dalam, apakah akan ada agenda untuk pembahasan hasil KTT Oki yang akan disampaikan Presiden Jokowi ke Biden? Ya, isu konflik di Gaza ini akan ambil bagian penting dalam pertemuan kali ini ya. Presiden Jokowi dalam pernyataan pers secara virtual di Washington setelah mendarat kemarin malam juga mengatakan bahwa ia akan menyampaikan resolusi dari KTT Oki tersebut kepada Presiden Biden dan menyatakan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukannya. Nah, informasi yang diperoleh VOA dari pejabat senior Gedung Putih ini menyatakan bahwa Presiden Joe Biden akan mendengarkan dengan cermat apa yang didengarkan oleh Presiden Joko Widodo dan yang disampaikan, serta juga pandangannya terkait diskusi yang dilakukan di Arab Saudi dengan pemimpin Arab dan sejumlah negara-negara di Timur Tengah lainnya. Meski memang kita tahu bahwa Indonesia ini bukan aktor regional seperti Mesir, Qatar, ataupun Yordania, tapi menurut analis, sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, suara Indonesia ini pasti punya pengaruh dan dalam rencana jangka panjang dan juga jangka menengah untuk bagi kedua pemerintah itu untuk melihat bagaimana menyelesaikan konflik ini. Kita tahu kedua negara punya posisi yang sangat konsisten dan sama-sama berprinsip kuat untuk menjaga posisi tersebut. Tapi keduanya punya persamaan dalam upaya pengiriman bantuan kemanusiaan dan mendukung solusi dua negara atau two-state solution sebagai solusi jangka panjang untuk konflik di Timur Tengah. Selain itu, selain masalah isu konflik di Gaza, ada juga pembahasan terkait rencana kerjasama mineral kritis yang juga jadi fokus dalam pertemuan bilateral kali ini, di mana Indonesia ini sedang mengupayakan perjanjian dagang bebas terbatas dengan Amerika Serikat, serupa dengan yang ditandatangani Washington dengan Jepang pada Maret lalu. Perjanjian tersebut akan memasukkan ekspor nikel ke dalam Inflation Reduction Act atau Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang ada di Amerika Serikat. Namun beberapa industri pertambangan di Amerika Serikat ini sudah menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut karena industri pertambangan di Amerika Serikat sendiri telah mendapatkan suntikan dana dari pemerintah Amerika sebagai bagian dari upaya Biden untuk meningkatkan produksi nikel, lithium, dan juga logam lainnya di dalam negeri yang diperlukan untuk produksi kendaraan listrik. Biden dan Jokowi rencananya akan mengumumkan rencana kerja untuk menjajaki kemitraan di bidang mineral penting. Namun bentuknya seperti apa dan bagaimana realisasinya ini akan dijalankan, ini baru akan kita ketahui setelah pertemuan keduanya sore nanti di Gedung Putih. Nah, selain itu, selanjutnya setelah dari Washington DC, Presiden Jokowi juga direncanakan untuk terbang ke San Francisco di California untuk mengikuti KTT APEC, di mana ia akan bertemu dengan sejumlah investor dan juga pemimpin negara lain untuk membahas rencana perdagangan dan juga investasi berkelanjutan di Indonesia dan juga di kawasan Asia Pasifik. Herano. Terima kasih atas laporan lengkap Anda. Ada Virginia Gunawan, jurnalis VOA langsung dari Amerika Serikat.